Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9, kelas C mata kuliah e-marketing yang dibimbing oleh Ibu Suharyati. Pada saat ini, kita akan mempresentasikan tentang evaluation and improvement of digital channel performance. Di sini ada rekan-rekan saya, yaitu Mira Riovanda, Arian Dwi Maulida, Milenia Martinez, dan Dinda Arini Weningtyas. Materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama ada Performance Management for Digital Channels. Yang kedua ada Customer Experience and Content Management Process. Yang ketiga Responsibility for Customer Experience and Site Management. Dan yang terakhir ada Example of Evaluation and Improvement of E-commerce. Selanjutnya, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya Aryan. Management for Digital Channel atau manajemen performa terhadap saluran digital. Untuk meningkatkan hasil untuk setiap aspek bisnis apapun, manajemen kinerja sangatlah penting. Seperti Bob Napier mengatakan, Anda tidak bisa mengelola apa yang Anda tidak bisa mengukur. Proses dan sistem dimaksudkan untuk memantau dan meningkatkan kinerja organisasi, dikenal dengan bisnis operasi, sebagai sistem manajemen kinerja dan didasarkan pada studi sistem pengukuran kinerja. Pada zaman sekarang, hampir semua organisasi memiliki bentuk yang berbeda dari kehadiran online. Tetapi, question tidak dijawab secara memadai. Jadi, titik awal yang baik adalah untuk memahami proses perbaikan saat ini dan hambatan organisasi yang mencegah proses perbaikan yang sesuai. Kita akan meninjau pendekatan untuk manajemen kinerja dengan memeriksa 3 elemen kunci. Yang pertama adalah proses untuk perbaikan, kedua kerangka pengukuran, dan ketiga adalah problematik pemasaran digital dan penilaian kesesuaian alat dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, menyebarluaskan, dan memindaki hasil. Next, tahap pertama. Membuat sistem manajemen kinerja. Inti dari manajemen kinerja disarankan oleh definisi untuk pengukuran kinerja yang digunakan oleh Andy, yaitu proses mengukur efisiensi dan efektivitas tindakan masa lalu melalui akuisisi, pemeriksaan, menyortir, analisis, interpretasi, dan penyebaran data yang sesuai. Efektivitas yaitu memenuhi proses, memberikan keluaran dan hasil yang dibutuhkan melalui hal yang benar. Manajemen kinerja melalui ini proses analisis dan menindaki perubahan dalam rangka mendorong kinerja bisnis dan kembali pemasaran online dapat menerapkan banyak pendekatan manajemen kinerja bisnis untuk pemasaran digital seperti yang dapat Anda lihat dari definisi kinerja diukur terutama melalui informasi tentang proses, efektivitas, dan efisiensi. Proses manajemen kinerja terstruktur jelas ketika kita meneliti dampak jika sebuah organisasi tidak memiliki satu, ini termasuk keterkaitan tindakan dengan tujuan strategi atau bahkan tidak adanya tujuan. Data kunci tidak dikumpulkan, ketidakakuratan data tidak disebarluaskan atau dianalisis, atau tidak ada tindakan korektif. Banyak hambatan untuk perbaikan sistem pengukuran yang dilaporkan oleh Adam. Terdapat masalah pertama, miopia manajemen senior. Pengukuran kinerja tidak dilihat sebagai prioritas, tidak dipahami atau ditargetkan pada sasaran yang salah. Yang kedua, tanggung jawab tidak jelas untuk memberikan dan meningkatkan sistem pengukuran. Yang ketiga adalah masalah resourcing, kurangnya waktu, mungkin menyarankan kurangnya motivasi staff, teknologi necessary, dan sistem terintegrasi. Yang keempat adalah masalah data, kelebihan data atau berkualitas buruk, data yang terbatas untuk pembanding. Asosiasi Web Analistik pada tahun 2011 menggunakan analisis web memberikan wawasan tentang tantangan-tantangan khusus dari manajemen kinerja untuk pemasaran digital. 5 tantangan tersebut adalah: pertama, kemampuan bertindak data. Kedua, keputusan bisnis didorong oleh analisis. Ketiga, media sosial. Keempat, kesadaran eksekutif analisis.
analisis web. Yang kelima adalah kegagalan untuk mengambil tindakan pada data. Dua masalah yang dilaporkan menyarankan masalah manajemen kinerja mengambil tindakan berdasarkan data. Untuk menghindari hal ini, suatu proses pengukuran terstruktur terorganisasi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut menunjukkan 4 tahap kunci dalam proses pengukuran. Next. Yang kedua adalah menentukan kerangka metrik kinerja. Ukuran untuk menilai efektivitas pemasaran digital harus menilai kontribusi pemasaran digital di berbagai tingkatan. Yang pertama, apakah tujuan perusahaan didefinisikan dalam strategi pemasaran digital terpenuhi? Apakah rencana tujuan pemasaran tercapai? Ketiga, apakah tujuan komunikasi pemasaran tercapai? Langkah-langkah ini juga dapat dikaitkan dengan berbagai tingkatan pengendalian pemasaran yang dikatakan oleh Kotler pada tahun 1997. Ini termasuk pengendalian strategi, pengendalian profitabilitas, pengendalian rencana tahunan, pengendalian efisiensi. Langkah-langkah efisiensi lebih berkaitan dengan meminimalkan biaya pemasaran online sambil memaksimalkan pengembalian untuk berbagai area fokus seperti memperoleh pengunjung ke situs web, mengubah pengunjung menjadi hasil, atau mencapai bisnis yang berulang. CAFE pada tahun 2000 menyarankan agar organisasi menentukan kerangka pengukuran atau membuat dashboard manajemen yang mendefinisikan pengelompokan metrik tertentu untuk menilai kinerja pemasaran digital. Dia menyarankan bahwa kerangka pengukuran yang sesuai akan memenuhi kriteria berikut. Pertama, sertakan metrik efektivitas tingkat makro yang menilai apakah tujuan strategi tercapai dan menunjukkan sejauh mana e-marketing berkontribusi pada bisnis. Yang kedua, sertakan metrik tingkat mikro yang menilai efisiensi taktik dan implementasi pemasaran digital. Windsor dan Fevet pada tahun 1991 mencatat bahwa organisasi biasanya menggunakan hierarki ukuran dan mereka harus memeriksa bahwa tingkatnya lebih rendah. Hal tersebut sering disebut sebagai penggerak kinerja karena pencapaian target dari langkah-langkah ini akan membantu pencapaian strategi tujuan. Driver kinerja pemasaran digital membantu mengoptimalkan pemasaran online lebih banyak pengunjung situs, meningkatkan konversi ke hasil pemasaran yang diinginkan. Nilai dampak pemasaran digital pada kepuasan, loyalitas, dan kontribusi stakeholder kunci yaitu pelanggan, investor, karyawan, dan mitra seperti yang disarankan oleh Adam tahun 2000. Aktifkan perbandingan kinerja saluran digital berbeda dengan saluran lain seperti kerangka kerja ini dapat digunakan untuk menilai kinerja e-marketing terhadap saingan atau out of sector praktek terbaik. Banyak layanan pemasaran dan dashboard pemasaran digital telah diperkenalkan tetapi sulit untuk memahami yang merupakan jenis yang terbaik. Tahap ketiga, alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik dan meringkas hasil. Organisasi perlu memilih alat yang paling tepat untuk mengumpulkan dan melaporkan metrik yang memenuhi persyaratan seperti melakukan kinerja, pemasaran, akurasi, alat analisis dan visualisasi, integrasi dengan sistem informasi pemasaran lainnya, impor, ekspor, dan integrasi menggunakan standar XML. Kemudian penggunaan konfigurasi, misalnya pembuatan dashboard khusus dan peringkat email. Kualitas dukungan, biaya pembelian, konfigurasi, dan dukungan berkelanjutan. Teknik untuk mengumpulkan metrik meliputi pengumpulan data aktivitas situs pengunjung seperti yang disimpan dalam sistem analisis web dan dalam file log situs. Koleksi metrik tentang hasil seperti penjualan online atau email, pertanyaan dan pemasaran tradisional, seperti
kuesioner dan kelompok fokus yang mengumpulkan informasi tentang pengalaman customer di situs web. Meskipun digunakan secara luas di media, itu bukanlah ukuran yang berguna dari situs yang efektif karena jika halaman terdiri dari 10 grafis. Contoh volume pengunjung ke situs web yang menggunakan ukuran berbeda berdasarkan data nyata dan referensi selama 1 bulan. Kemudian contoh langkah-langkah yang berbeda, volume pengunjung ke situs web dilaporkan untuk bulan selama 1 bulan tidak akan kembali pada visitor sehingga sering lebih relevan untuk menyajikan data di 1/4 atau 1 tahun. Berikutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada Customer Experience and Content Management Process atau biasa disebut dengan pengalaman pelanggan dan konten proses manajemen. Sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam pemasaran online, penting untuk memiliki proses yang didefinisikan dengan jelas untuk membuat perubahan pada kehadiran online perusahaan. Jika halaman tetap statis seperti halnya dengan beberapa situs brosur yang masih kita lihat, maka peluang untuk melibatkan pelanggan dan prospek dengan merek akan hilang. Dengan mesin pencari dan situs media sosial yang menampilkan data real time yang diposting di blog, perusahaan yang memiliki situs statis kehilangan kesempatan untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik. Situs statis juga kehilangan peluang untuk membuat situs lebih efektif dalam menghasilkan nilai bagi bisnis dengan meningkatkan rasio konversi menggunakan pendekatan penguji AB dan multivariasi yang kita bicarakan di bagian terakhir. Kunci untuk menjaga dinamika situs web adalah memiliki konten yang jelas dan strategi komunikasi elektronik berdasarkan konten atau hub sosial. Seperti yang telah kita lihat di bab sebelumnya, proses pembaruan situs dan konten harus dipahami oleh semua staf yang menyumbangkan konten situs tersebut. Dengan tanggung jawab mereka teridentifikasi dengan jelas dalam uraian tugas mereka. Untuk memahami prosesnya, pertimbangan tahap utama yang terlibat dalam penerbitan halaman, model sederhana dari pekerjaan yang terlibat dalam pemeliharaan, diasumsikan bahwa kebutuhan pengguna dan fitur desain situs telah ditentukan dalam situs pertama kali dibuat. Model hanya berlaku untuk pembaruan kecil untuk disalin atau mungkin membarui informasi produk atau perusahaan. Berbagi tugas yang terlibat dalam proses pemeliharaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menulis. Tahap ini melibatkan penulisan salinan pemasaran dan apabila perlu, merancang tata letak salinan dan gambar terkait. Yang kedua merupakan ulasan. Tinjauan independen atau salinan diperlukan untuk memeriksa kesalahan sebelum dokumen diterbitkan. Bergantung pada ukuran organisasi, peninjauan mungkin diperlukan oleh satu orang atau beberapa orang yang mencakup berbagai aspek kualitas konten seperti cita perusahaan, teks pengeditan salinan untuk mengidentifikasi kesalahan tata bahasa, teks pemasaran, pencitraan merek, dan legalitas. Yang ketiga adalah benar. Tahap ini sangat mudah dan melibatkan pembaruan yang diperlukan sebagai hasil dari tahap 2. Yang keempat, publikasikan untuk menguji lingkungan. Tahap publikasi melibatkan penempatan salinan yang dikoreksi pada halaman web yang dapat diperiksa lebih lanjut. Ini akan berada di lingkungan pengujian yang hanya dapat dilihat dari dalam perusahaan. Yang kelima yaitu uji. Sebelum halaman web lengkap tersedia di World Wide Web, tes akhir akan diperlukan untuk masalah teknis seperti apakah halaman berhasil dimuat di browser yang berbeda.
Yang terakhir yaitu publikasikan ke lingkungan hidup. Setelah materi ditinjau dan diuji serta ditandatangani sebagai materi yang memuaskan, materi tersebut akan dipublikasikan ke situs web utama dan akan diakses oleh pelanggan. Seberapa sering sih konten harus diperbaiki dan diperbarui? Konten situs web harus selalu diperbarui sesuai dengan harapan pelanggan. Web dianggap sebagai media dinamis dan pelanggan cenderung mengharapkan informasi baru untuk langsung diposting ke situs. Jika materi tidak akurat atau basi, maka pelanggan tidak boleh kembali ke situs tersebut. Setelah beberapa waktu, informasi pada halaman web secara alami akan menjadi usang dan perlu diperbarui dan diganti. Penting untuk memiliki kalender konten untuk menerbitkan konten di masa mendatang dan mekanisme yang menentukan apa yang memicu proses pembaruan ini dan mengarah ke siklus. Kebutuhan akan materi diperbarui memiliki beberapa aspek. Prosedur pemicu harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga ketika perubahan harga atau spesifikasi produk diperbarui dalam selebaran dan katalog promosi, perubahan ini juga tercermin di situs web. Ini mungkin terdengar jelas, tetapi kenyataannya adalah bahwa orang-orang yang memberikan kontribusi pembaruan ke situs akan memiliki banyak tugas lain untuk diselesaikan, dan situs web masih menjadi prioritas rendah. Untuk memastikan konten situs tetap segar, yaitu relevan untuk audiens dan efektif untuk bisnis, ada baiknya untuk mempertimbangkan berbagai jenis konten dan tujuannya. Pertimbangan jenis konten yang berbeda untuk pengecer online mencakup ada 7. Yang pertama yaitu informasi produk. Detail produk pada halaman produk dan pengelompokan data tingkat yang lebih tinggi sebagai halaman kategori. Ini mencakup deskripsi dan spesifikasi produk yang relatif statis untuk produk tertentu dan harga produk serta informasi ketersediaan yang dinamis. Yang kedua yaitu konten merek atau merek produk. Konten tentang merek individu tersedia karena produk yang berbeda dapat dikelompokkan bersama. Yang ketiga yaitu konten merek atau merek pengecer. Konten tentang perusahaan seperti proporsi, nilai, kepercayaan, dan sejarahnya. Yang keempat, konten promosi. Promosi dalam konteks ini mengacu pada informasi tentang penjualan dan diskon. Yang kelima yaitu ada konten pendukung. Misalnya, informasi tentang pemesanan dan pengembalian. Yang keenam yaitu konten komunitas. Konten buatan pengguna yang mungkin berada di area komunitas atau terkait dengan produk sebagai ulasan dan penilaian. Yang ketujuh yaitu ada konten blog. Konten yang diperbaharui secara berkala yang bertujuan untuk melibatkan pelanggan dan produk. Misalnya, menampilkan tren mode terbaru untuk pengecer pakaian. Konten ini mungkin juga berguna untuk mengoptimalkan mesin pencari. Sekarang, pertimbangan faktor mana yang akan mendorong pembaharuan berbagai jenis konten. Untuk informasi terkait produk, akan menjadi produk baru dan perubahan harga dan ketersediaan. Untuk informasi promosi, akan menjadi promosi musiman atau diskon lain yang disepakati dengan pemasok. Ini adalah proses yang relatif mudah untuk mengelola jenis konten ini, tetapi kurang jelas untuk konten untuk melibatkan audiens seperti konten terkait blog. Misalnya, haruskah perusahaan menerbitkan satu posting blog dalam sebulan, seminggu, sehari, atau beberapa per hari? Tidak ada aturan praktis yang membantu menjawab pertanyaan ini untuk berbagai ukuran atau jenis bisnis. Mengingat biaya pembuatan konten oleh staf internal atau penulis eksternal, biaya manfaat yang jelas harus ditetapkan untuk menentukan frekuensi pembaruan yang tepat dan menentukan kualitas konten yang dibuat. Manfaat blog misalnya dapat mencakup pengunjung baru atau pengunjung berulang melalui media sosial saat konten dibagi atau kunjungan baru dalam mengoptimalkan mesin telusur. Konten semacam itu juga dapat meningkatkan konversi dengan meningkatkan keinginan akan produk dengan menunjukkan bagaimana produk digunakan dan manfaat apa yang diberikan. Sebagai bagian dari pemasaran konten yang mengharuskan bisnis yang ada harus bertindak lebih seperti penerbit, kalender editorial, dapat membantu menyetujui prioritas dan jadwal untuk jenis konten yang berbeda.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai responsibilities for customer experience and site management, atau dapat dikatakan sebagai tanggung jawab terhadap pengalaman pelanggan dan situs manajemen. Jadi, strategi customer experience selalu disebut sebagai cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan menciptakan loyalitas pelanggan. Sayangnya, tidak banyak perusahaan yang benar-benar merasakan dampak positif dari strategi customer experience ini. Pengalaman pelanggan sejatinya memang menjadi kunci untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih kuat. Namun, banyak yang salah dalam mengaplikasikan strategi customer experience sehingga hasilnya kurang maksimal. Nah, customer experience merupakan hal yang penting dalam pemasaran karena sangat berkaitan dengan pelanggan. Di dunia yang serba digital ini, mengiklankan produk secara gencar-gencaran sudah tidak terlalu penting lagi karena mudahnya mendapatkan informasi. Untuk mensiasati hal tersebut, tidak sedikit pengusaha yang mulai menggunakan customer experience strategi. Seperti yang diketahui oleh banyak orang, pengalaman merupakan suatu daya tarik untuk mendapatkan pelanggan dalam penjualan, sehingga strategi tersebut bisa digunakan dengan efektif. Lalu, menurut Meyer dan Schwager dalam bukunya yang berjudul Understanding Customer Experience merupakan respon internal dan subjektif yang dimiliki konsumen terhadap kontak langsung maupun tidak langsung dengan sebuah perusahaan. Kontak langsung umumnya terjadi pada saat pembelian, penggunaan, dan pelayanan. Kontak tidak langsung tersebut meliputi pertemuan yang tidak direncanakan dengan representasi dari produk, layanan, ataupun brand perusahaan yang berbentuk rekomendasi atau kritik, iklan, laporan berita, review, dan sebagainya yang ditulis pada tahun 2007. Membangun pengalaman pelanggan atau customer experience menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran. Karena pengalaman adalah tahap utama untuk merebut hati pelanggan. Pada tahap ini, pelanggan tidak sekedar memperoleh informasi maupun janji-janji seperti dalam iklan, tetapi pelanggan merasakan dan mengalami sendiri keterlibatan dengan produk maupun layanan dari perusahaan tersebut. Setelah mereka merasakan bagaimana kualitas produk dan pelayanan, pelanggan akan memberikan informasi yang baik pada pelanggan lain, sehingga sebagai pengusaha bisa menjual barang sebanyak-banyaknya dengan cara ini. Lalu selanjutnya, terdapat hal-hal penting untuk membangun pengalaman pelanggan yang harus diketahui. Dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang baik, diperlukan beberapa hal penting. Berikut ini saya akan menjelaskan hal-hal penting untuk membangun pengalaman pelanggan atau customer experience. Yang pertama adalah menentukan experience. Setiap orang pastinya memiliki pengalaman yang berbeda, tergantung dari kebutuhan dan aktivitas yang dilakukannya. Nah, perbedaan ini juga yang berpengaruh terhadap pengetahuan pengalaman pelanggan yang akan dijadikan target. Sebagai contoh, jika perusahaan akan mempromosikan sebuah ponsel premium, pemasaran akan menonjolkan tampilan yang elegan, dipasarkan secara personal atau eksklusif, dan dengan desain yang unik. Namun, berbeda jika perusahaan menawarkan ponsel yang bersifat massal. Perusahaan akan menawarkan harga yang murah, desain yang biasa, dan juga di tempat yang banyak kerumunan orangnya. Yang kedua adalah pelayanan yang cepat. Saat ini, banyak konsumen yang memilih pelayanan cepat dengan respon yang baik terhadap pelanggan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengalaman yang baik, berikan pelayanan secepat mungkin kepada semua pelangganan, baik pelayan secara langsung maupun tidak. Kita harus berlaku dengan adil. Jika pelanggan menghubungi secara online, maka segera respon pesan tersebut. Jangan menunda-nunda hanya karena konsumen tidak terlihat dan membelinya secara online. Lalu yang ketiga adalah berinteraksi dengan pelanggan. Pengalaman juga bisa dibangun pada saat berinteraksi dengan pelanggan. Karena pada saat itu, pengusaha bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan pelanggan. Dengan melakukan interaksi, kita bisa membangun 3 hal, yaitu Experience Response Point atau ERP, Experience Voting Points atau EVP, dan juga Experience Touch Point atau ETP.
ERP menjadi poin utama dalam experience pada pelanggan, meskipun produk yang ditawarkan tidak berupa makanan dan juga minuman. ERP juga bisa dengan konteks atau cara menyajikan, seperti interior ruang, jenis bangku, live music, minibar, dan juga lain-lain. Lalu yang keempat, dengan memberikan reward. Pelanggan merupakan orang yang sangat penting bagi perusahaan, karena tanpa pelanggan, penjualan produk tidak akan berhasil sehingga perputaran keuangan perusahaan pun tidak berjalan. Untuk menghargai hal tersebut, berikan reward kepada pelanggan sebagai wujud terima kasih. Bisa dengan cara diberikan secara langsung melalui ucapan atau memberikan sebuah hadiah pada periode tertentu. Dengan pemberian reward ini, akan tercipta customer experience yang baik demi kemajuan usaha. Sebenarnya, sebuah customer experience bisa tercipta secara alami baik disengaja maupun tidak. Namun, untuk memaksimalkan pengalaman pelanggan terhadap produk maupun layanan bisnis, tentunya dibutuhkan sebuah usaha yang bisa dimulai dengan menerapkan dari salah satu hal penting yang telah saya jelaskan di atas sebelumnya. Untuk mendukung pengelolaan biaya yang dibutuhkan perusahaan dalam memberikan customer experience terhadap pelanggan, jurnal software akuntansi online dengan fitur biayanya siap menjadi mitra yang handal. Jurnal dapat melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan melalui laporan keuangan maupun beban biaya yang telah ditanggung dari periode sebelumnya. Jurnal juga dapat memberi dukungan analisis keuangan dan konsultasi ahli dari beberapa konsultan keuangan yang dimiliki jurnal. Lalu selanjutnya ada strategi customer experience yang juga terdapat penggunaan manajemen situs. Manajemen site atau manajemen situs adalah suatu kegiatan untuk mengolah sebuah website yang bertujuan untuk memberikan efisiensi pekerjaan hingga melakukan penstrukturan bentuk dan tata letak di dalam sebuah website. Tema yang telah ditentukan adalah melakukan manajemen website agar kita memiliki tampilan website yang apik dan juga efisien. Hanya ada 2 poin di dalam penjelasan kali ini, yaitu website dan juga manajemen. Manajemen situs web memiliki fungsi yang sama seperti pada halnya manajemen di suatu organisasi pemerintah ataupun swasta hingga mahasiswa. Manajemen ini dibutuhkan agar jelasnya alur yang terjadi di dalam sebuah wadah organisasi ataupun yang lainnya. Pun begitu pula dengan website yang memerlukan alur yang jelas dengan penempatan tata letak yang akurat agar para pengunjung yang hadir di website tersebut akan melihat bahwa website yang kita kelola ini meyakinkan dan layak untuk dikunjungi serta dibaca. Secara lebih ringkas lagi, mengenai manajemen situs web dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah desain tampilan. Tampilan adalah salah satu faktor penunjang bagi banyaknya visitor agar bersedia untuk hadir di laman kita. Tampilan yang memaksa mata untuk berlama-lama ini merupakan bagian dari melakukan manajemen website yang baik dan juga benar. Selain itu, cara melakukan manajemen website yang baik dan juga benar. Kedua adalah konten ataupun isi dalam website. Konten di dalam sebuah website adalah roh jantung permainan dalam sebuah mekanisme website. Hal itu karena setiap tulisan ataupun gambar di dalam sebuah website tentu membutuhkan konten di dalamnya. Baik hal itu berbentuk tulisan ataupun gambar. Konten ini bagi kalangan pencari pekerja di website, konten tersebut dengan content writer. Lalu selanjutnya desain web. Desain web memberikan sentuhan berwarna untuk website kali ini. Dengan memberikan sentuhan gambar berupa desain yang ditampilkan pada laman website, maka menjadikan website kita terlihat lebih profesional. Keprofesionalan inilah yang dapat menjadi minat para anak-anak muda ataupun kalangan orang tua. Beberapa aspek yang perlu untuk melakukan desain manajemen web dapat disebut dengan melakukan teknik. Yang pertama adalah domain atau domain name, termasuk bagian dari ekstensi domain seperti .com, .net, .or, .id, .org, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah nama website.
Nama website ini perlu untuk diisi agar dapat memberikan informasi tentang website apa yang akan Anda kelola nantinya. Lalu yang ketiga adalah layer header, footer, sidebar, dan juga menu. Lalu yang keempat adalah meta text. Yang kelima adalah SEO. SEO ini adalah bentuk cara untuk melakukan optimasi website kita di dalam mesin pencarian Google. Apabila SEO ini dapat diaplikasikan, maka tentu aneka konten yang telah Anda posting, baik itu gambar maupun tulisan yang telah diterbitkan, akan cepat untuk terindeks di Google. Lalu selanjutnya ada navigasi dan yang terakhir adalah logo. Dalam situs manajemen sendiri, terdapat sistem manajemen konten atau biasa yang disebut dengan Content Management System. CMS ini sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi isi dari suatu situs web. Umumnya, sebuah CMS terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama adalah aplikasi manajemen isi atau Content Management Application atau yang biasa disingkat dengan CMA, dan yang kedua adalah aplikasi pengiriman isi atau Content Delivery Application atau biasa disingkat dengan CDA. Elemen CMA digunakan untuk mengelola konten yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mengenai HTML untuk mengelola pembuatan, pengubahan, dan penghapusan isi dari suatu situs web tanpa perlu memiliki keahlian sebagai seorang webmaster. Elemen CDA menggunakan dan menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, atau diubah oleh pemilik situs web untuk memperbaharui situs web tersebut. Kemampuan atau fitur dari sebuah sistem CMS berbeda-beda. Walaupun begitu, kebanyakan dari perangkat lunak ini memiliki fitur publikasi berbasis web, manajemen format, kontrol revisi, pembuatan indeks, pencarian, dan pengarsipan. Lalu CMS merupakan situs web yang menerapkan sistem ini berorientasi terhadap konten. Sudah bukan merupakan kendala yang berarti bagi manajemen atau humas suatu perusahaan atau institusi atau organisasi untuk memperbaharui situs webnya. Dengan hak akses dan otoritas masing-masing, setiap bagian dari perusahaan atau institusi atau organisasi dapat memberikan kontribusinya dalam website tanpa prosedur yang sulit. Nah, pada umumnya, sebuah CMS memiliki dua bagian kategori, yaitu bagian front-end dan back-end. Kecanggihan dan fitur masing-masing CMS bergantung pada CMS yang digunakan. Penggunaan sistem hierarki pengguna yang diterapkan CMS dalam hak aksesnya pun sangat bervariasi sesuai CMS masing-masing. Mulai dari level akses user anggota yang hanya dapat mengirimkan data tertentu berupa komentar, kemudian editor yang dapat mengirimkan suatu artikel atau berita untuk CMS yang menyediakan fasilitas ini, hingga level administrator yang dapat melakukan semua fitur yang ada. Keberadaan aplikasi gratisan di internet dan juga komunitas sumber terbuka yang semakin menjamur ikut memberikan andil yang signifikan untuk menjadikan teknologi CMS menjadi lebih murah dari segi harga, akan tetapi dengan fitur-fitur yang semakin lengkap dan juga canggih. Dari segi biaya implementasi pembuatan CMS sangatlah murah, apalagi jika dibandingkan dengan fitur-fitur dan kemudahan yang ditawarkan. Hal inilah yang akhirnya ikut mempopulerkan CMS dan akhirnya akan menggantikan semua website konvensional yang ada. Pemanfaatan CMS sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai situs web perusahaan, bisnis, organisasi atau komunitas. Yang kedua, sebagai portal. Yang ketiga, sebagai galeri foto. Yang keempat, sebagai aplikasi e-commerce. Yang kelima, sebagai pengelola website pribadi maupun blog. Dan yang terakhir, sebagai situs web pembelajaran daring atau e-learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dinda Arini. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini mengenai contoh mengevaluasi dan meningkatkan kinerja saluran digital suatu e-commerce. Pada contoh kali ini, kami akan mengevaluasi kinerja saluran digital dari e-commerce wahanakomputer.com. Wahanakomputer.com ini merupakan situs web jual beli atau e-commerce yang melayani penjualan produk-produk komputer, laptop, menerima servis komputer dan laptop,
serta menyediakan pembelian kredit untuk komputer, laptop, barang-barang elektronik lainnya, motor, dan juga mobil bekas. Situs web yang akan saya evaluasi adalah situs web e-commerce. Seperti yang kita tahu, tujuan pembuatan sebuah e-commerce adalah bagaimana menjual produk sebanyak mungkin, tetapi dengan usaha seminimal mungkin. Selain itu, bagaimana situs ini menyediakan informasi sebanyak-banyaknya kepada pengguna tentang produk yang mereka jual tanpa harus membuat banyak pengguna selalu menanyakan hal yang sama kepada pemilik situs. Misalnya, warna apa saja, atau mungkin spesifikasi apa yang cocok, dan juga ada ukuran apa saja. Mungkin bisa dibayangkan jika pertanyaan seperti itu harus dijawab berkali-kali bagi pemilik situs. Oleh karena itu, di sini kami ingin membahas bagaimana si pembuat situs atau web e-commerce ini dapat memfasilitasi pengguna yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Karena dalam sebuah e-commerce tidak ada seperti yang bisa ditanyakan atau customer seperti itu yang selalu bersedia melayani, menjawab pertanyaan, dan meyakinkan calon pembeli bahwa produk yang mereka jual pantas untuk dibeli. Dari evaluasi berdasarkan 4 tipe pengguna, kita dapat mengetahui bagaimana usaha mereka dalam meyakinkan calon customer dan mengatasi banyak pesaing yang bermunculan melalui situs web e-commerce yang mereka buat. Yang pertama di sini ada browser. Biasanya seorang browser tidak mempunyai tujuan yang pasti saat menjelajah dunia internet. Untuk sampai ke sebuah situs web, biasanya ia diantarkan oleh Mbak Google. Sebuah situs e-commerce harus bisa menyediakan halaman utama yang semenarik mungkin agar seorang browser tertarik untuk mampir dan melihat-lihat di situs web tersebut. Selain itu, informasi yang disajikan harus lengkap agar browser tidak langsung meninggalkan situs web dan berpindah ke situs web lain saat situs web tidak ada yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu wandering. Pada halaman utama, situs web harus didesain semenarik mungkin agar browser merasa tertarik menjelajahi situs tersebut. Kemudian di sini header pada situs web ini dengan menggunakan flash, tetapi hal ini cukup mengganggu karena gambar dan teksnya terus-menerus bergerak. Bisa di next slide-nya. Baik. Selain itu, situs web ini mencoba untuk memberi informasi sekaligus menawarkan kepada pengguna produk yang sedang populer, produk diskon dan produk-produk baru menggunakan teknologi slideshow. Cukup membantu browser. Namun, produk yang ditawarkan pada slideshow hanya berupa notebook, netbook, PC, dan PC tablet. Padahal masih banyak jenis produk lain yang dijual tidak sebatas peralatan komputer. Selain itu, untuk kalimat pembuka digunakan dengan warna teks yang berwarna-warni seperti yang terdapat pada gambar, sehingga agak susah untuk membacanya. Untungnya hanya kalimat salam saja yang berwarna-warni. Kemudian untuk header dan slideshow saja sudah menghabiskan satu halaman penuh, sehingga timbul masalah scroll pada situs web ini. Bisa di slide selanjutnya? Bisa dilihat pada slide selanjutnya. Ya, seperti yang terlihat pada gambar ini, masalah scroll ini timbul karena menu ditampilkan di samping kiri dan kanan situs halaman situs web cukup banyak dan tidak seimbang. Menu pada jenis produk disusun berdasarkan abjad, kemudian menu-menu jenis produk ini memiliki submenu lagi. Selanjutnya, untuk mengurangi scroll, alangkah baiknya jika submenu dibuat drop down seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Menu-menu yang panjang ini juga menimbulkan white space yang cukup besar ketika browser sudah memiliki produk pada menu produk dan produk yang ditampilkan hanya sedikit, seperti yang terlihat pada slide selanjutnya. Baik, di situ terlihat ya bahwa white space-nya cukup besar karena browser tersebut hanya memiliki produk yang ditampilkannya sedikit. Selanjutnya yaitu finding. Next slide. Baik, dalam situs ini sudah dilengkapi fasilitas pencarian. Namun menu pencarian diletakkan di bagian bawah setiap halaman sehingga tidak mudah ditemukan pengguna situs web ini. Padahal biasanya fasilitas pencarian diletakkan setara dengan header. Selain itu, situs web ini menggunakan search engine untuk pencarian.
Kemudian hasil pencarian yang ditampilkan bisa dipilih dari seluruh situs web pada Google atau hanya dari situs web wahana-komputer.com saja. Tidak ada pencarian berdasarkan kategori produk dan karena menggunakan search engine, tidak ditampilkan saran jika produk yang dicari tidak ada atau tidak sesuai. Hal tersebut sedikit menghambat browser dalam melakukan pencarian produk. Baik, selanjutnya yaitu learning. Next slide. Pada halaman utama sudah dijelaskan bahwa situs web ini menjual berbagai jenis komputer, laptop beserta aksesorisnya, menyediakan layanan servis komputer dan laptop, dan merupakan pusat kredit barang-barang elektronik, motor bekas, dan juga mobil bekas. Dijelaskan transaksi pembelian bisa cash atau kredit, serta bagaimana proses pembelian kredit. Selain itu, dijelaskan pula aturan dasar saat bertransaksi untuk keamanan customer. Pada bagian footer terdapat informasi bahwa situs web ini hanya kompatibel pada browser Internet Explorer. Hal ini tentu saja sedikit menghambat bagi pengguna yang menggunakan browser selain Internet Explorer. Seperti yang terdapat pada gambar ya, sudah dijelaskan bahwa hanya kompatibel untuk resolusi optimal 1024 x 768 pixel untuk browser Internet Explorer saja. Selanjutnya yaitu evaluator atau next slide. Ya, baik. Seorang evaluator membutuhkan informasi sedetail mungkin untuk memilih produk dengan kriteria-kriteria yang sudah ia tentukan sebelumnya. Situs web ini menampilkan menu detail pada saat penggunaan sudah memilih produk. Namun pada halaman detail tidak diinformasikan sedetail mungkin tentang produk yang bersangkutan. Selain itu, tidak disebutkan stok produk, namun pada awal halaman produk sudah diinformasikan mengenai harga produk. Seperti yang terdapat pada gambar, di situ hanya ada harga produknya saja yang tertera, namun tidak diinformasikan mengenai ketersediaan produk. Kemudian dengan detail informasi yang minim dan tidak disediakan fasilitas untuk membandingkan produk, akan sulit bagi seseorang pengguna untuk memutuskan produk apa saja yang akan ingin dibeli. Ada fasilitas Yahoo Messenger untuk menghubungi admin atau pengelola dari situs ini jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Tersedia juga fasilitas testimoni berupa saran dan komentar. Namun dalam penggunaannya lebih banyak yang bertanya mengenai masalah kredit produk. Tidak ada customer yang mereview produk ataupun pelayanan dari wahana-komputer.com. Selain itu, tidak ada rating dari produk-produk wahana-komputer.com, padahal hal ini sangat berguna untuk meningkatkan kepercayaan pengguna baru di situs web ini, serta juga membantu browser atau evaluator untuk memilih produk yang dibutuhkan. Pada produk disediakan tombol kembali agar pengguna dapat dengan mudah kembali ke halaman-halaman sebelumnya. Selanjutnya yaitu transaktor. Seorang transaktor sudah memutuskan produk apa yang akan ia beli dan ia membutuhkan transaksi yang aman dan juga cepat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya situs e-commerce mempermudah transaktor dalam bertransaksi. Jangan sampai menghalangi transaktor membeli produk yang ia butuhkan. Dalam situs web ini, pengguna diharuskan untuk mendaftar dahulu jika ingin melakukan pembelian produk, baik secara tunai maupun kredit. Saat masuk ke halaman pendaftaran pengguna, diharuskan untuk mengisi beberapa data diri. Ada beberapa data yang wajib diisi, namun ada juga yang tidak wajib diisi. Namun tidak diinformasikan data-data apa saja yang wajib diisi serta bagaimana format pengisiannya. Hal ini tentu saja cukup mempersulit pengguna seperti yang terdapat pada gambar. Tidak dijelaskan mana saja yang harus diisi dan mana saja yang tidak apa-apa jika tidak diisi. Selanjutnya di sini dijelaskan siapa saja transaktor. Di sini ada dua jenis transaktor, yaitu purchasing dan continuing. Untuk transaktor purchasing yaitu transaktor jenis ini sudah siap dalam bertransaksi. Misalnya seorang pengguna sudah memutuskan produk apa yang akan ia beli dan sudah memiliki uang. Situs web ini sudah memfasilitasi transaktor jenis purchasing. Pengguna dapat langsung membeli produk yang diinginkan. Selain itu, pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal ini menjadi kelebihan dari situs web ini. Kemudian untuk transaktor continuing,
yaitu transaktor jenis ini sebelumnya sudah menjadi browser atau evaluator. Misalnya seseorang sebenarnya sudah memutuskan produk apa yang akan ia beli, tetapi ia belum ingin langsung membeli karena belum memiliki uang yang cukup, sehingga produk yang diinginkan ia masukkan ke daftar keinginan. Nanti jika pengguna tersebut sudah siap untuk membeli, ia dapat langsung melakukan transaksi atau langsung submit. Situs web wahana komputer sudah memfasilitasi transaktor jenis ini juga. Baik, seperti yang terlihat pada gambar ini, seorang transaktor dapat dengan mudah membeli dan menambah keranjang belanja. Selain itu, transaktor dapat mengubah jumlah produk yang ingin dibeli dengan mengisi input box pada tabel quantity dan setelah itu menekan tombol edit. Jika ingin melanjutkan berbelanja, transaktor akan dikembalikan kepada halaman utama. Seperti yang terlihat pada gambar ini, dijelaskan nama produk daftar keinginannya ya. Kemudian jika ingin melanjutkan berbelanja, transaktor akan dikembalikan ke halaman utama. Selanjutnya di sini tidak disediakan fasilitas checkout di mana saja. Transaktor harus memilih menu keranjang belanja jika sudah selesai berbelanja dan melanjutkan transaksi. Transaksinya baik, saat selesai belanja dan akan melakukan transaksi pembayaran, terdapat beberapa tahap, namun tidak disebutkan tahapan-tahapan tersebut. Jika telah melewati tahapan informasi, alamat pengiriman pada bagian ini, transaktor dapat mengubah juga alamat pengirimannya. Sistem pun akan mengirim konfirmasi ke email untuk menginformasikan masalah pembayaran untuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu customer. Di sini bisa dilihat sebagai pengguna yang telah menjadi customer, sudah sepantasnya customer ingin dilayani dengan baik, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan pengguna biasa. Sebaiknya keuntungan menjadi member dijelaskan di awal agar pengguna tertarik menjadi member. Di situs ini pengguna sudah diinformasikan promo yang akan diperoleh jika menjadi member. Kemudian customer juga hanya dibutuhkan untuk menyediakan bukti pembayaran atau form konfirmasi ketika pengguna menyelesaikan transaksi. Customer akan mendapatkan kiriman email konfirmasi pembelian. Selain itu, terdapat fasilitas invoice transaksi pada situs tersebut seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut menjelaskan mengenai histori pembelanjaan yang telah di-purchase atau yang telah dibeli. Selanjutnya di sini terdapat 2 poin mengenai customer. Yang pertama adalah apakah customer dapat mengatur transaksi? Sayangnya pengguna tidak bisa membatalkan pemesanan produk. Padahal sebagai customer, pengguna memiliki hak untuk membatalkan selama proses pengiriman belum dilakukan. Selain itu, bagaimana jika barang rusak? Customer harus segera menghubungi petugas situs ini paling lambat 24 jam setelah barang diterima. Kemudian, apakah tersedia tracking transaction? Saat login pada situs ini, customer sudah tidak dapat melihat status transaksi pembelian produk yang dilakukan terakhir kali. Selain itu, tidak ada tracking pengiriman pada situs ini. Jadi, customer tidak tahu jalur pengiriman dari produk yang dipesan. Selanjutnya ini kesimpulan. Kesimpulan dari website ini adalah untuk meningkatkan hasil setiap aspek bisnis apapun, manajemen kinerja sangat penting. Proses dan sistem dimaksudkan untuk memantau dan meningkatkan kinerja organisasi. Dikenal dengan bisnis operasi peneliti sebagai sistem manajemen kinerja yang didasarkan pada studi sistem pengukuran kinerja. Hari ini, hampir semua organisasi memiliki bentuk yang berbeda dari kehadiran online, tetapi question tidak dijawab secara memadai. Jadi, titik awal yang baik adalah untuk memahami proses perbaikan saat ini dan hambatan organisasi yang mencegah proses perbaikan yang sesuai. Sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, dalam pemasaran online, penting untuk memiliki proses yang didefinisikan dengan jelas untuk membuat perubahan pada kehadiran online perusahaan. Pengalaman pelanggan sejatinya memang menjadi kunci untuk mengembangkan bisnis jadi lebih kuat. Namun banyak yang salah dalam mengaplikasikan strategi customer experience, sehingga hasilnya kurang maksimal. Kemudian dari segi fungsionalitas, situs wahanakomputer.com tergolong baik. Namun dari segi desain masih banyak yang harus dibenahi.
white space, dan desain header yang terlalu berlebihan. Selain itu, alangkah baiknya jika pada fasilitas pencarian ditambahkan kategori produk atau merek untuk mempermudah pengguna dan ditambahkan saran produk lain jika produk yang dicari pengguna tidak ada. Baik, berikut mengenai penjelasan kelompok 9 terhadap evaluasi dan peningkatan kinerja saluran digital. Kami dari kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video ini saya akan bahas 10 cara jitu SEO untuk website WordPress. Jadi di video ini saya akan kasih tutorial tentang SEO khususnya untuk website WordPress. Nah, video ini ditujukan untuk siapa? Video ini ditujukan untuk semua pemilik ataupun pengelola website WordPress yang ingin tahu cara SEO untuk website WordPress-nya, khususnya bagi para pemula. Jadi di video ini saya akan bahas secara mendetail dan lengkap tentang optimasi SEO di website WordPress. Jadi videonya akan agak panjang dan pembahasannya cukup banyak, jadi Anda bisa tontonnya pelan-pelan ataupun mencernanya satu persatu. Nah, karena pembahasannya cukup panjang dan SEO sangat kompleks, Anda bisa mempelajarinya di video ini, tapi kalau misalnya Anda ingin praktis atau tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu mengeluarkan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, dan lainnya, Anda bisa gunakan jasa SEO. Salah satunya jasa SEO dari situs clinking.id. Clinking.id ini adalah sebuah agensi digital marketing yang juga menyediakan jasa SEO untuk website, terutama untuk website WordPress juga. Jadi buat Anda para pengguna WordPress ataupun pemilik bisnis online yang butuh jasa SEO, tidak mau repot-repot mengurusin SEO, bisa gunakan jasa dari clinking.id ini. Langsung saja kunjungi situsnya di www.clinking.id. Nah, di video ini akan ada 10 cara optimasi SEO untuk WordPress, tapi kita akan bahas satu persatu. Langkah pertama dalam melakukan SEO untuk website adalah melakukan riset kata kunci. Riset kata kunci ini bertujuan untuk mengetahui kata kunci apa sih yang ingin kita incar. Contohnya Anda jualan sepatu misalnya. Anda punya website toko online tentang sepatu, tentu Anda ingin tahu kira-kira keyword apa sih yang harus Anda incar atau keyword mana yang harus Anda bisa masuk di halaman pertama Google. Nah, supaya bisa tahu hal semacam itu, kita perlu melakukan riset keyword. Untuk melakukan riset kata kunci, ada berbagai tools yang bisa kita gunakan, misalnya Google Keyword Planner, kemudian juga ada Google Trends, Keyword Finder, Ubersuggest, dan banyak lagi. Misalkan seperti Google Trends, salah satu tools yang bisa kita pakai untuk mencari tahu keyword, atau mendapatkan ide konten website, lalu juga ada Ubersuggest yang tadi saya sebutkan, dan termasuk juga Google Keyword Planner. Nah, kalau Anda ingin belajar step by step cara melakukan riset kata kunci, Anda bisa tonton video saya, misalnya video yang ini. Ini ada tutorial tentang riset kata kunci pakai Ubersuggest, kemudian juga ada juga tutorial tentang Google Trends, lalu saya juga pernah bikin video tentang Google Keyword Planner. Ini adalah video tutorial riset keyword pakai Google Keyword Planner. Anda bisa tonton video ini kalau mau belajar cara risetnya, dan link dari semua video yang tadi saya sebutkan ada di deskripsi video ini, jadi Anda bisa tonton videonya juga. Jadi yang pertama, kita lakukan riset keyword atau riset kata kunci. Nanti setelah kita melakukan riset keyword, kita akan mendapatkan satu daftar kata kunci itu. Kita akan tahu keyword mana yang perlu kita incar, keyword mana yang sebaiknya kita targetkan di website, dan lain sebagainya. Jadi, step pertama adalah Anda lakukan riset kata kunci. Nah, kemudian setelah kita melakukan riset kata kunci, kita udah tahu tuh keyword apa sih yang mau kita ambil atau kita incar untuk masuk di Google. Nah, berikutnya adalah pastikan Anda mencantumkan keyword atau kata kunci pada nama dan alamat website. Jadi ketika Anda buat sebuah website, kalau misalkan Anda mencari nama domain atau alamat websitenya, Anda bisa gunakan domain atau alamat website yang mengandung keyword atau kata kunci yang Anda incar. Seperti misalkan di salah satu website saya, di panduanyoutubemarketing.com, keyword yang saya incar dari website ini adalah belajar YouTube marketing atau YouTube marketing khususnya. Nah, kata YouTube marketing tadi saya cantumkan di judul website saya atau di title website saya, dan juga di alamat URL atau di domainnya. Kenapa? Karena ini cukup membantu untuk optimasi SEO. Tapi ada pertimbangan lain, misalkan gimana kalau Anda
membuat website untuk perusahaan atau untuk personal branding Anda. Misalkan perusahaan Anda sudah punya namanya sendiri. Tidak masalah, Anda bisa juga gunakan keyword yang menjadi kata kunci produk Anda, tapi bisa juga memakai nama perusahaan Anda atau brand yang Anda miliki. Tapi di bagian title, selalu usahakan untuk mencantumkan kata kunci yang Anda incar. Nah, untuk pengguna WordPress, pengaturan site title atau nama website itu ada di bagian di menu settings, kemudian di bagian general, di bagian general settings atau pengaturan umum, Anda bisa atur tuh di bagian site title-nya nama website Anda, kemudian juga di tagline Anda bisa pasang satu tagline ataupun satu deskripsi singkat juga bisa, satu kalimat singkat yang menggambarkan isi website Anda. Nah, termasuk Anda juga bisa cantumkan kata kuncinya di dalam tagline tersebut. Contoh untuk di blog saya, jefferlyhalian.com, di bagian tagline saya masukkan keyword belajar digital marketing, karena itu kata kunci yang menjadi incaran saya di website tersebut. Jadi hal semacam ini juga bisa Anda lakukan. Kemudian juga, jangan lupa untuk melakukan pengaturan permanent link di website WordPress. Pengaturan permanent links atau permalinks itu bisa Anda akses di menu settings, kemudian di bagian permalinks, kemudian, nah di sini kita mengatur struktur alamat URL di website WordPress kita. Sangat disarankan agar kita memakai URL yang mengandung sampel postnya di sini seperti ini. Jangan hanya yang hanya angka seperti ini atau yang seperti ini. Kenapa? Karena dengan adanya sampel postnya ini, kita bisa memasukkan keyword di dalam alamat URL halaman-halaman website kita. Jadi disarankan agar Anda memilih yang ada sampel postnya seperti ini. Jadi kalau misalkan di website WordPress Anda belum dilakukan pengaturan semacam ini, pastikan Anda melakukannya sekarang. Tidak harus yang post name, tapi juga bisa yang kategori lain seperti ini. Yang penting ada sampel postnya. Nah, kalau sudah, simpan pengaturan dengan klik tombol save di sini. Jadi nantinya semua halaman website Anda, struktur alamat URL-nya akan seperti ini. Nah, lanjut, ada juga satu poin lagi tadi tentang pengaturan alamat URL pada setiap halaman atau posting website Anda. Jadi maksudnya begini, ketika Anda membuat posting di website WordPress, selalu lakukan pengaturan URL di setiap halaman tersebut. Ini adalah salah satu artikel yang saya tulis tentang cara jitu menulis halaman penawaran produk. Keyword yang saya incar di sini adalah menulis halaman penawaran atau menulis penawaran produk. Nah, di bagian URL, saya cantumkan kata kunci tadi. Di sini, menulis penawaran produk, saya masukkan. Jadi ketika artikel ini diakses di website, alamat URL-nya akan mengandung keyword yang saya incar tadi. Seperti ini. Di sini. Jadi tiap kali Anda membuat posting di website WordPress, selalu atur permalingnya atau URL-nya di sini. Di bagian permanent link di sini, Anda bisa atur dan masukkan keyword yang Anda incar. Kemudian, lanjut yang berikutnya, buat deskripsi halaman semenarik mungkin. Bayangkan ketika Anda melakukan pencarian di Google. Google menampilkan hasil pencarian. Anda pasti akan melihat hasil pencarian yang mungkin 3 atau 4 teratas. Nah, apa yang membuat Anda mengklik salah satu hasil pencarian tersebut? Kemungkinan besar Anda akan tertarik karena satu judul dari halaman tersebut atau judul dari web tersebut atau judul artikel atau postingnya, kemudian yang kedua adalah deskripsi. Nah, untuk memancing minat orang-orang supaya mengklik website Anda ketika dicari di Google adalah Anda harus gunakan judul yang menarik, juga deskripsi halaman yang menarik. Nah, untuk melakukan pengaturan deskripsi halaman, kita bisa gunakan yang namanya plugin Yoast SEO di website WordPress. Kalau misalkan di website Anda belum tersedia pluginnya, silakan dipasang dulu. Cara instalasi plugin Yoast SEO sudah pernah saya bahas juga. Ini videonya. Link menuju video tutorial instalasi Yoast SEO ini juga bisa diakses di deskripsi video ini. Jadi pastikan Anda sudah install pluginnya, aktivasi pluginnya, dan nanti saat Anda membuat artikel di website WordPress, akan muncul satu kolom khusus di halaman itu, yaitu kolom Yoast SEO seperti ini. Nah, di sinilah Anda bisa atur judul untuk konten Anda bisa atur deskripsi untuk konten Anda, termasuk juga ya, alamat URL-nya juga bisa diatur. Anda nanti tinggal klik edit snippet, kemudian Anda bisa atur URL-nya di bagian slug ini. Kemudian meta description bisa Anda isi dengan deskripsi singkat sekitar 2-3 kalimat yang menggambarkan isi halaman Anda. Tapi buat deskripsinya semenarik mungkin. Kalau perlu, bikin orang penasaran, bikin orang
kepingin banget untuk mengklik website Anda seperti itu. Dan jangan lupa cantumkan juga kata kunci yang Anda incar di deskripsi halaman tersebut. Termasuk di sini juga ada bagian fokus key phrase. Di sini kita bisa tuliskan satu kata kunci yang menjadi fokus atau incaran utama kita. Berhubung ini adalah versi free dari plugin Yoast SEO, jadi hanya bisa memasukkan satu fokus keywordnya. Tapi kalau misalkan Anda upgrade ke yang premium, Anda bisa gunakan beberapa atau berbagai kata kunci lainnya. Kemudian yang keempat, strategi berikutnya adalah melakukan internal linking. Internal linking itu adalah Anda menghubungkan satu konten di website Anda dengan konten lain di website yang sama, tapi kontennya saling relevan. Contohnya seperti ini, Anda menulis artikel misalkan tentang belajar fotografi untuk pemula. Nah, di lain waktu atau di kesempatan yang lain, Anda menulis juga artikel tips memilih kamera untuk pemula. Kedua artikel tadi kan relevan. Nah, Anda bisa hubungkan kedua artikel tersebut dengan menggunakan link. Jadi, misalkan ketika Anda menulis salah satu posting, buat link yang mengarah ke konten lain di website Anda yang masih relevan. Kenapa kita melakukan interlinking ini? Supaya terjadi keterkaitan antara satu konten dengan konten lainnya. Dan ini akan membantu untuk SEO. Lalu juga pertimbangan lainnya adalah supaya pengunjung ataupun pembaca website Anda itu mendapatkan konten yang lebih lengkap, konten yang lebih memuaskan, sehingga mereka dapat apa yang mereka cari, dan itu akan berpengaruh ke experience-nya mereka ketika menggunakan website kita. Nah, semakin baik experience yang didapat oleh pengunjung website kita, itu akan jadi poin plus dalam optimasi SEO. Jadi, keterkaitan konten itu juga untuk memuaskan pengunjung website kita, dan pengunjung website itu bertahan di website kita. Jadi, kalau misalkan Anda pakai Google Analytics, kan di situ terukur setiap kali kunjungan itu pengunjung berapa lama sih bertahan di website kita. Nah, tujuan dari internal linking ataupun menghubungkan antar konten adalah membuat si pengunjung tadi betah lama-lama di website kita. Jadi, makin banyak konten yang terhubung, makin banyak konten yang mereka baca, diharapkannya semoga mereka makin lama juga berada di website kita, dan itu menandakan experience yang bagus ketika mereka menggunakan website kita. Jadi, lakukan internal linking. Nah, gimana menghubungkannya? Selain menggunakan link, kita juga bisa pakai widget seperti related post. Jadi kalau misalnya Anda sering lihat di website-website lain atau di website media online, misalnya ketika Anda buka salah satu artikel di web media online, misalnya Anda akan menjumpai rekomendasi konten seperti ini. Atau bisa juga dalam bentuk widget seperti ini. Nah, widget-widget ini akan menampilkan konten-konten yang relevan. Jadi setelah pembaca selesai baca konten website kita, mereka akan disuguhi dengan konten-konten lain. Jadi bisa juga gunakan widget semacam ini. Kemudian strategi yang kelima adalah manfaatkan teks. Apa itu teks? Teks itu adalah satu cara WordPress untuk mengelompokkan artikel yang topiknya sama di dalam satu halaman khusus. Contohnya seperti ini. Ini adalah halaman tag copywriting di website saya. Halaman ini memuat semua konten yang punya tag yang sama atau menandai kata kunci copywriting. Jadi, ketika saya bikin artikel, lalu kemudian saya tulis, saya masukkan tag copywriting, nantinya semua artikel yang saya tulis dengan tag copywriting tadi akan terkumpul di satu halaman yang sama seperti ini. Nah, saya pernah lakukan SEO di salah satu website saya, di sebuah blog, dan di situ saya buat artikel-artikelnya selalu menggunakan tag yang sama dan yang tepat dan relevan. Nah, ketika suatu hari saya melakukan pencarian di Google, ternyata halaman tag artikel saya seperti ini itu masuk di halaman pertama Google. Jadi, selain kita bisa masuk ke Google dengan mengandalkan konten di tiap halaman, kita juga bisa optimalkan halaman tag yang ada di website WordPress kita. Jadi, ini juga mendukung untuk SEO, dan selain itu ini juga membantu pengelompokan konten di website Anda, sehingga struktur website Anda makin mudah untuk dijelajahi. Nah, gimana cara menggunakan tag ini? Caranya simpel banget. Jadi setelah Anda selesai menulis sebuah artikel di website WordPress atau selesai memposting sesuatu, entah itu di toko online Anda ataupun jenis konten lainnya, selalu isi kolom bagian teks di sini. Nah, di bagian teks ini Anda bisa masukkan keyword-keyword, bisa masukkan topik-topik, kata kunci yang relevan dengan isi artikel atau isi konten Anda. Contohnya seperti ini. Saya masukkan keyword-keyword yang relevan. Jadi manfaatkan tag ini, dan jangan cuma dilakukan di satu artikel, tapi kalau bisa dilakukan di semua konten yang Anda publish di website. Seperti itu. Jadi manfaatkan fitur tagging di website WordPress itu. Kemudian strategi yang keenam adalah gunakan subjudul yang mengandung kata kunci. Nah, kalau Anda bikin konten di website WordPress, sebaiknya Anda selalu menggunakan subjudul. Contohnya seperti ini.
Seperti ini di salah satu artikel yang saya publish, saya selalu menggunakan adanya subjudul seperti ini. Jadi ada poin-poin yang lebih jelas seperti ini. Nah, kenapa subjudul ini penting? Pertama, terkait dengan SEO, ini akan menjadikan konten Anda lebih terstruktur. Jadi, Anda bisa bikin subjudul untuk bikin kontennya lebih terstruktur. Kedua, ini pertimbangan lagi-lagi balik lagi ke pengunjung dan pembaca website kita. Adanya subjudul seperti ini akan membuat pengunjung itu lebih mudah menjelajah konten website kita. Ketika Anda membaca sebuah website atau pengunjung di internet, pengguna internet mengakses sebuah website dan mereka baca konten, mereka tuh nggak baca kalimat atau kata per kata, tapi mereka akan cenderung akan melakukan scanning, melihat ke inti yang mana yang mereka cari atau informasi-informasi yang menarik bagi mereka. Nah, adanya subjudul seperti ini, itu akan menjadikan konten Anda lebih mudah untuk di-scan, dijelajah. Jadi ketika, misalkan bayangkan ketika pengunjung membaca seperti ini, lalu mereka hanya scroll, kemudian mereka lihat seperti ini, mereka akan langsung terfokus ke situ, dan di situ mereka akan baca agak lebih lama. Jadi, itu juga untuk pertimbangan perilaku pembaca di website kita. Nah, manfaatkan subjudul ini. Dan yang tidak kalah penting, ketika Anda membuat subjudul, di sini juga bisa kita gunakan keyword-keyword yang kita incar. Jadi, masukkan juga keywordnya di subjudul. Nah, untuk membuat subjudul itu, saya biasanya gunakan tag heading 3 di sini. Contohnya seperti ini. H3 di sini. Jadi, ketika Anda menulis posting di WordPress, Anda tinggal tambahkan di sini, kemudian pilih heading, kemudian bisa pilih yang jenis ketiga atau H3 untuk bikin subjudulnya. Jadi, manfaatkan subjudul ini dengan baik juga. Berikutnya yang ketujuh adalah fokus pada kebutuhan pengunjung web. Coba kita bayangkan dari posisi Google. Apa sih yang sebenarnya ingin Google tampilkan ke pengguna mereka atau orang-orang yang pakai Google? Tentu hasil pencarian yang terbaik. Hasil pencarian terbaik yang gimana? Mungkin hasil website-nya yang terbaik. Jadi website yang bisa memuaskan pengunjung. Nah, kalau kita berangkatnya dari dasar seperti itu, artinya sebagai pemilik website, sebagai pengelola web, kita harus bantu Google untuk menghadirkan konten yang terbaik atau website yang terbaik. Jadi kita harus ngerti banget apa sih yang mau diakses atau dibutuhkan oleh pengunjung Google ataupun pengguna Google ataupun pengunjung website kita. Karena lagi-lagi user experience yang baik itu akan berdampak juga menjadi nilai plus bagi SEO yang kita lakukan. Nah, di sini kita harus tahu apa sih yang diinginkan oleh pengunjung. Misalkan pengunjung web Anda itu maunya apa sih? Oh, mungkin mereka ingin konten yang lebih lengkap, mereka ingin konten yang menjadi solusi untuk masalah mereka ingin konten yang cepat, atau mereka ingin solusi, mereka ingin loading website yang cepat, dan lain sebagainya. Jadi, Anda harus tahu apa yang sebenarnya dicari oleh pengunjung di website Anda. Nah, itu yang harus Anda hadirkan. Gimana supaya tahu apa yang diinginkan pengunjung atau yang mereka harapkan? Kita harus riset. Risetnya ini bisa dengan berbagai cara, misalkan dengan kita bikin survei ke pengunjung website, lalu kita juga interview pengunjung websitenya, kita wawancara, kita ngobrol langsung sama user website kita, sama pengunjung website kita. Jadi, kita bisa menggali apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, bisa seperti itu. Atau juga bisa pakai tools-tools yang membantu Anda untuk riset. Paling simple deh, pastikan di website Anda sudah ada Google Analytics-nya, atau sudah ada fitur sejenis lah untuk Analytics. Kenapa? Karena misalkan pakai Google Analytics, Anda bisa tahu ketika seorang pengunjung mengakses website Anda, itu dia bertahan berapa lama, halaman mana yang mereka buka, konten mana yang mereka suka, mana yang mereka nggak suka. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk tahu, oh, selera pengunjung itu seperti apa, atau mereka butuhnya konten yang kayak gimana, konten kita udah memuaskan mereka atau belum, itu kita bisa ukur. Nah, ketika kita tahu hal itu, kita bisa provide, kita kasih konten, kita kasih website yang memenuhi kebutuhan pengunjung tadi. Jadi Anda harus ngerti banget apa yang diinginkan oleh pengunjung dan hadirkan itu di website Anda. Mungkin secara umum pengunjung itu inginnya beberapa hal berikut. Pertama, desain website Anda harus responsif atau enak ketika diakses dari mobile atau dari smartphone misalkan. Bayangkan ini sebuah website, lalu ketika diakses dari smartphone atau dari handphone, tampilannya tidak berubah atau tampilannya tetap lebar seperti ketika diakses dari laptop seperti ini. Nah, tentu ini sudah jadi satu hal yang kurang baik bagi experience-nya pengunjung. Jadi, mereka lebih repot dan lebih ribet. Nah, website Anda paling minimal itu sudah harus desainnya responsif, sehingga ketika diakses dari handphone pun nyaman untuk diakses. Dan untungnya sekarang semua tema WordPress sepertinya sudah menerapkan responsive web design. Jadi ketika
desainnya diakses dari berbagai device atau dari handphone, dari tab, dan lain sebagainya, itu akan menyesuaikan tampilannya. Pastikan website Anda sudah responsif. Itu yang pertama. Dan kedua, lagi-lagi juga berkaitan dengan SEO, misalkan loading website yang cepat. Kalau misalkan sebagus apapun konten website Anda, tapi desain dan loadingnya tidak cepat atau lama, pengunjung juga akan malas untuk mengakses. Jadi, itu juga sangat krusial, sangat-sangat penting. Terus juga, halaman di website pastikan lengkap. Jadi ketika pengunjung mencari sesuatu, mereka menemukan apa yang mereka cari di website Anda. Bayangkan kalau ada halaman-halaman yang nggak lengkap atau halaman yang kosong, itu akan pengaruh juga ke experience-nya pengunjung ketika memakai website kita. Konten yang menjadi solusi, konten yang mendalam, lengkap, itu juga dicari oleh pengunjung. Jadi pastikan Anda hadirkan hal tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah jangan lupa untuk membagikan konten di media sosial. Kenapa? Karena ini akan berguna untuk membangun sinyal sosial untuk website kita, dan salah satu sinyal sosial itu termasuk salah satu faktor yang berpengaruh dalam optimasi SEO. Jadi ketika website kita populer di media sosial, itu juga akan membantu untuk SEO yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda membagikan konten di media sosial, Anda akan dapat traffic dari media sosial atau Anda akan kedatangan pengunjung. Nah, itu juga bisa jadi sumber traffic tambahan. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan branding dan popularitas website kita. Bayangkan ketika seseorang menggunakan Google. Sebelumnya dia sudah pernah tahu tentang website Anda, mungkin lihat di Facebook, di Instagram, atau di mana. Ketika mereka melakukan pencarian di Google dan mereka melihat website Anda, mereka ingat, mereka pasti akan klik website Anda dibanding website-website lain yang mereka tidak familiar. Nah, di sinilah pentingnya kenapa kita perlu juga promosi atau bagikan konten di media sosial. Jadi untuk meningkatkan popularitas website kita, mendapatkan traffic, dan juga mendukung SEO yang kita lakukan. Jadi pastikan setiap kali Anda sudah mempublish satu artikel atau satu produk ataupun halaman di website Anda, share juga konten tersebut ke media sosial. Paling simpel gini deh, misalkan kalau Anda lagi googling, Anda mencari satu produk atau tertentu, di Google muncul banyak hasil pencarian. Kemungkinan besar, kalau Anda mau beli sesuatu, Anda pasti akan kliknya website-website yang sudah Anda kenal, seperti misalkan Tokopedia, atau mungkin Shopee, atau mungkin Bukalapak, dibanding website-website toko online atau website yang belum pernah Anda dengar. Nah, kenapa itu terjadi? Karena website tadi familiar dengan Anda, mereka gencar berpromosi, mereka melakukan branding juga di media sosial ataupun di media-media yang Anda akses. Jadi, di sinilah penting juga untuk membangun branding dan awareness terhadap website Anda tadi. Nah, balik lagi ke media sosial, kalau Anda nggak mau repot-repot untuk men-share konten ke media sosial, Anda bisa pakai aplikasi ini. Nama aplikasinya Buffer, dan ini bisa dihubungkan dengan website WordPress. Salah satu gunanya aplikasi ini adalah ketika Anda selesai mempublikasikan satu konten di web Anda bisa langsung share konten tadi di media sosial secara otomatis pakai aplikasi ini. Jadi Anda nggak perlu repot-repot harus share dulu ke Twitter Anda, ke Instagram Anda, atau ke Facebook, dan lainnya. Tapi cukup connect-kan dengan aplikasi ini, maka Anda bisa langsung secara otomatis. Nah, gimana cara pakai aplikasi ini? Saya juga ada videonya. Tutorial menggunakan aplikasi atau Buffer tadi bisa Anda lihat di video ini, dan bisa Anda hubungkan dengan website WordPress Anda. Nah, video ini juga linknya juga sudah ada di deskripsi, jadi Anda bisa tonton juga. Jadi pastikan Anda selalu share konten website Anda di media sosial. Kemudian yang ke-9 adalah kita juga bisa manfaatkan gambar untuk optimasi SEO. Paling minimal ketika Anda upload gambar di website, usahakan untuk memakai nama file gambar yang mengandung kata kunci Anda atau keyword yang Anda incar. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda memasukkan gambar di website, Anda juga bisa kasih caption, kasih deskripsi, beri keterangan gambarnya yang mengandung kata kunci yang Anda incar. Jadi tiap kali Anda masukin foto di website, pasang caption, kasih deskripsi, cantumkan keyword yang Anda incar. Nah, kemudian hadirnya gambar juga bisa pengaruh ke user experience atau kenyamanan ataupun pengalaman pengguna ketika menggunakan website kita. Hadirnya gambar itu akan bikin konten kita jadi lebih menarik, lebih menarik untuk dibaca, lebih nyaman untuk dibaca. Jadi nggak bosan hanya teks doang, tapi ada juga gambar-gambarnya, dan gambar juga memperkaya konten kita, dan ini bagus untuk memberikan experience yang lebih bagus kepada pengunjung website kita. Nah, gimana cara optimasi SEO melalui gambar? Saya juga pernah bikin satu video tutorialnya.
Ini video tutorialnya, Anda bisa tonton video di sini, judulnya mau ranking 1 di Google, ini cara SEO gambar. Link menuju video ini juga ada di deskripsi video ini. Jadi, pastikan Anda nonton videonya dan terapkan apa yang saya bahas di video tersebut di website WordPress Anda. Jadi, manfaatkan juga gambar. Nah, yang terakhir atau yang ke-10, kita juga nggak boleh lupa bahwa dalam SEO, selain kita fokus ke website kita, misalkan kita pasang meta description, atau kita atur alamat web dan lain sebagainya, kita juga perlu melakukan yang namanya link building, atau membangun link. Kenapa? Karena ketika website kita dapat link dari website lain, dan dirujuk oleh website lain, itu juga akan jadi nilai plus dalam optimasi SEO. Google akan menganggap website yang mendapatkan rujukan atau diarahkan atau direferensikan oleh banyak website lain, itu website yang bagus gitu. Jadi, Anda dapat backlink atau dapat link dari website lain, itu akan mendorong SEO yang Anda lakukan. Nah, tugasnya adalah kita harus dapatkan banyak link berkualitas dari website lain. Jadi, ada website-website lain, blogger-blogger lain, itu yang memberikan link atau mengarahkan ke website kita. Gimana cara dapat link seperti ini? Tadi dengan cara share di media sosial itu salah satunya. Kemudian juga bisa juga dengan yang namanya blog walking, atau kita berkomentar di website lain. Contohnya seperti ini, jadi ketika Anda berkunjung ke website-website lain atau Anda berkunjung ke blog lain, Anda bisa berikan komentar. Nah, saat memberikan komentar, kan Anda masukin nama Anda, kemudian email Anda, dan juga website Anda. Nah, di bagian website itu cantumkanlah alamat website Anda, sehingga ketika komentar yang dipublikasikan, Anda juga membuat link yang mengarah ke website Anda. Salah satunya juga, kemudian yang kedua ada guest posting. Apa sih guest posting itu? Guest posting itu adalah kegiatan menjadi penulis tamu di website lain. Contoh, misalkan Anda buka website saya nih, kemudian Anda kepingin nulis artikel untuk dipublish di website saya. Nah, dengan melakukan guest posting, Anda bisa kirimkan artikel Anda untuk dipublikasikan di website saya. Nantinya, ketika artikel Anda dipublish, Anda bisa cantumkan profil singkat ataupun promosi website Anda di dalam artikel yang Anda tulis. Jadi, di dalam promosi singkatnya itu, Anda bisa buat juga link yang mengarah ke website Anda. Ataupun di dalam artikel yang Anda tulis, Anda bisa kasih link yang mengarah ke konten-konten lain di website Anda yang masih relevan. Nah, kegiatan menjadi penulis di tempat website lain, itu yang dinamakan dengan guest posting. Itu salah satu strategi untuk melakukan link building atau mendapatkan linknya. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah menjadikan website Anda dirujuk oleh blogger-blogger lain. Nah, gimana caranya? Beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama, ya kita buat konten yang sebagus mungkin, sehingga ketika orang-orang mencari sesuatu, mereka akan mereferensikan kontennya website kita, atau menjadi konten kita itu jadi referensi buat blogger-blogger lain, buat pemilik website lain. Jadi buat konten yang sebagus, selengkap, yang berisi solusi sebaik mungkin untuk pengunjung ataupun pembaca website kita. Kemudian juga bisa dengan cara misalkan kita bikin produk-produk ataupun karya-karya lain lah, seperti misalkan infografik, e-book, ataupun software, aplikasi, apapun yang bermanfaat untuk orang lain, yang membuat orang-orang itu ingin men-share atau membagikan karya-karya tadi. Misalkan infografiknya, kita bikin infografik, kemudian kita sebar di internet, dipakai di website-website lain, dan kalau mereka menggunakan buatan atau produk yang kita buat tadi, mereka cenderung akan membuat link yang mengarah ke website kita. Nah, dari sana kita akan dapat link juga. Jadi bikin sesuatu yang worth it untuk di-share, atau orang-orang mau membagikannya sehingga bisa mereferensikan website Anda. Nah, itu juga strategi yang ampuh selain menjadikan website Anda sebagai rujukan. Dan kemudian ini juga balik lagi ke hal mendasar, SEO itu nggak hanya kita optimasi meta description atau kita atur keyword dan lain sebagainya, tapi juga satu proses yang lebih besar. Misalkan Anda membangun sebuah web yang besar yang menjadi rujukan orang-orang. Contoh misalkan, lagi-lagi ini berkaitan dengan branding juga yang harus dibangun. Misalkan topik website tentang fotografi. Nah, jadi ketika siapapun yang mau belajar fotografi itu ujung-ujungnya akan mengarah ke website Anda. Bayangkan ketika website Anda berada di posisi tersebut, ketika semua orang yang ingin belajar fotografi kemungkinan besar akan buka website Anda. Nah, ketika itu terjadi, orang-orang akan merujuk website Anda. Bayangkan berapa banyak link yang bisa Anda dapat, berapa banyak share yang bisa Anda dapat di media sosial. Ketika itu semua terjadi, itu akan sangat-sangat kuat untuk mendukung SEO di website Anda. Jadi, promosikan website Anda, buat website Anda dikenal, dan dapatkan sebanyak mungkin user ataupun pengunjung yang puas dengan website Anda, sehingga mereka mau mereferensikan website Anda. Mungkin itulah strategi yang paling ampuh untuk
kegiatan link building ini dibanding kita hanya guest posting atau hanya blog walking atau kita mungkin tukeran link dengan website lain. Ya cara itu mendapatkan link tapi bukan satu strategi besar gitu. Strategi besarnya adalah bangun branding untuk website Anda, jadikan website Anda dirujuk oleh semua orang atau sebagian besar orang. Dari situ akan dapat link yang sangat banyak. Oke, itulah 10 cara optimasi SEO untuk website WordPress. Jadi memang cukup banyak dan detail, tapi kita coba review lagi supaya ingat intinya. Yang pertama, riset keyword. Kita ketahui dulu keyword apa yang mau kita incar. Kemudian yang kedua, kita pasang keyword tersebut di nama dan alamat website kita, di setiap halaman website kita, di URL konten kita juga dipasang. Kemudian pakai deskripsi atau meta description halaman yang semenarik mungkin. Judul juga dibuat menarik. Lalu hubungkan satu konten dengan konten lain di website Anda. Lakukan yang namanya internal linking. Kemudian yang kelima, manfaatkan juga teks di website WordPress Anda, kemudian buat konten yang bagus, salah satunya dengan pakai subjudul, lalu juga fokus ke apa yang diinginkan pengunjung, berikan user experience sebaik mungkin untuk pengunjung, kemudian juga share ke media sosial, dan gambar juga kita optimasi di website kita, dan juga lakukan link building dengan menjadikan website kita dirujuk atau direferensikan sama blogger atau orang-orang lain di internet. Nah, itulah pembahasannya. Di sini saya juga ingin menawarkan kalau Anda ingin belajar SEO atau digital marketing bersama saya langsung, dipandu saya langsung, Anda bisa ikuti program mentoring digital marketing bersama Jefferly. Dan di program ini Anda bisa belajar apapun seputar digital marketing bareng saya, bisa tentang Google Analytics, bisa tentang SEO, pembuatan website, toko online, konten marketing, social media, dan lain sebagainya. Anda bisa Google AdSense, YouTube, Anda juga bisa ikutin di program mentoring ini. Nah, gimana cara bergabungnya? Anda bisa buka website saya di jefferlyhelian.com/mentoring digital marketing Jefferly, atau kalau ingin praktis, buka aja website saya langsung di jefferlyhelian.com, kemudian bisa masuk ke menu mentoring digital marketing. Jadi Anda bisa belajar SEO, belajar digital marketing langsung bersama saya, tatap muka, dan kita akan lakukan program mentoring secara intens. Oke, sekian video ini. Silakan diterapkan di website WordPress Anda dan semoga berhasil masuk di halaman pertama Google. Sampai jumpa di video lainnya.